البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah. Summa ba'da Utsmana fil fadli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian setelah Utsman di dalam masalah keutamaan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus anak asuh Rasulullah SAW. Wa zawwaja bintahu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW menikahkan Ali dengan apa? Anak Rasulullah, putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ini memang bunga yang cantik. Menikahnya adalah setelah apa? Setelah perang Uhud itu. Setelah menjelang perang Uhud, yaitu setelah perang Badar. Setelah perang Badar, Ali bin Abi Thalib mendapatkan beberapa keuntungan dan juga apa? Rasulullah memberikan hadiah kepada Ali, yaitu seekor unta, sehingga apa? Ali memiliki 2 unta. Unta itu rencananya adalah untuk apa? Untuk walimah. Cuma ada musibah karena apa? Karena Hamzah pada waktu itu sedang mabuk dalam keadaan waktu itu memang apa? Khamar itu belum diharamkan. Nah, si penyanyinya membuat apa? Membuat kalimat-kalimat yang menimbulkan apa? Semangat si penyanyinya, karena memang nyanyian itu merusak. Cuma waktu itu memang syariat belum turun tentang haramnya nyanyian. Nah, sekarang sudah turun, muslimin masih ingin lagi. Ini muskilah. Nah, si penyanyi yang mengatakan, "Wahai Hamzah, sesungguhnya 2 unta itu dia perutnya gemuk, begini. Nah, langsung Hamzah yang mabuk itu ambil pedang. Langsung perut unta itu dilubangi, mati ya. Nah, akhirnya apa? Ada orang lari kepada Ali mengatakan, "Wahai Ali, coba lihat itu. Gimana untamu?" Begitu dilihat, Ali mengatakan, "Oh, saya melihat pemandangan yang membuat mata saya nggak mungkin bertahan. Nangis saya datang. Langsung saya tanya, siapa yang melakukan ini?" Ali pemberani. Dikasih tahu, Hamzah. Oh, pening juga. Ini adalah apa? Paman Rasulullah, pening juga. Terus datang kepada Hamzah, ternyata dia sedang mabuk. Akhirnya lapor kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun ambil selendang beliau, kemudian berangkat ke Hamzah. Ini hadis muttafaqun alaih. Yang kemudian Rasulullah masuk ke Hamzah, mencela atas perbuatan beliau. Kenapa begini? Hamzah dalam keadaan mabuk lihat Rasulullah dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu naik lagi. Terus Hamzah mengatakan, "Kamu tidak lain kecuali hamba sahaya dari ayahku." Nah, Rasulullah paham, oh ini mabuk ini. Maka Rasulullah pun apa? Keluar, tapi dengan apa? Mundur. Beliau tetap menghadap ke Hamzah. Kata para pensyarah, ini adalah hikmah, yaitu apa? Jangan sampai beliau membalikkan badan, namanya orang mabuk tiba-tiba menyerang. Maka apa? Beliau menjauh tapi tetap menghadapkan wajahnya ke arah Hamzah untuk melihat, jangan sampai beliau terganggu dengan mabuknya itu. Baik. Ini adalah kisah apa? Kisah rencana pernikahan itu. Tetap ada pernikahan, cuma apa? Ontanya enggak jadi dipakai. Sekarang jadi bangkai sudah. 2 onta itu. Wa manatibuhu katsirah. Dan keagungan beliau, mangkobah beliau itu banyak. Baya'ahun nasu ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhuma. Orang-orang membaiat beliau setelah apa? Terbunuhnya Utsman. Akibatnya apa? Tersebar berita bahwasanya Ali kerjasama dengan apa itu? Para pemberontak. Agar apa? Agar Utsman terbunuh lalu Ali yang naik. Maka Ali mengatakan, "Demi Allah, saya tidak menginginkan itu dan saya tidak rela terbunuhnya Utsman." Kemudian ketika terjadi perang Jamal itu, maka Ali mengatakan, "Ya Allah, Engkau tahu bahwasanya saya tidak rela akan terbunuhnya Utsman dan saya pun tidak menginginkan itu. Ya Allah, ini saya, ambillah dari saya sampai Engkau ridha ya Allah." Karena memang pada waktu itu perangnya adalah apa? Jumhur tentara menuntut balas atas wafatnya Utsman. Cuma Ali tidak menginginkan itu, tidak menginginkan membunuh Utsman, bukan Ali yang dolim. Cuma apa? Kebanyakan Khawarij pada waktu itu mereka sembunyi di pasukannya Ali. Nah, Ali kesulitan untuk apa? Untuk memilah-milah, untuk menapis. Beliau perlu apa? Pasukan yang lebih besar yang setia pada beliau untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan. Makanya Ali menuntut agar apa? Pasukan Syam yang sangat besar itu membaiat beliau.
Sementara Muawiyah tidak rela. Muawiyah masih curiga dan Muawiyah mengatakan, kami tidak akan membaiat sampai engkau balaskan kepada kami apa itu darah paman kami itu. Ini adalah ijtihad dan memang waktu itu jaraknya jauh antara Kufah dengan Syam, sehingga banyak berita yang sulit, kemudian informasi juga tidak tersampaikan dengan cepat dan seterusnya. Dan para ulama sepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki di dalam Al-Qawasim Minal Fitan, bahwasanya ulama sepakat bahwasanya darah yang tertumpah sejak terbunuhnya Utsman sampai perang Siffin dan perang Jamal itu semuanya dipikulkan kepada Khawarij. Nah, mereka siap memikul darah banyak-banyak itu karena mereka yang membuat itu. Wattafaqas salafu ala fadlihi wa khilafatihi ba'da Utsman. Dan para salaf telah bersepakat bahwasanya Ali adalah yang paling utama dan paling berhak dengan khilafah setelah Utsman. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Aliyun rabi'uhum fil khilafati wat tafdil. Ali adalah orang yang keempat di dalam kekhilafahan dan di dalam keutamaan. Wa huwa awwalu khalifatin min Bani Hashim. Beliau adalah khalifah yang pertama dari Bani Hashim. Waqil innahu awwalu man aslam. Ada yang mengatakan beliau adalah yang pertama kali Islam. Wa naqala ba'dhum al-ijma'a alaih. Sebagian ulama menukilkan ijma'. Cuma ini adalah kemuskilan yang sangat jelas harusnya. Bagaimana Ali masuk Islam pertama kali sementara yang pertama kali dikabari akan wahyu adalah Khadijah. Memang ini adalah kemuskilan. Makanya banyak ulama membantah penukilan ijma' tadi. Baik, wa taqaddamal kalamu fi awwali man aslam fi manaqibi Abi Bakrin as-Siddiq. Dan telah berlalu pembahasan tentang siapakah yang pertama kali masuk Islam ketika membahas masalah keutamaan Abu Bakar as-Siddiq. Wa manaqibuhu katsirah wa fadailuhu syahirah. Keutamaan Ali banyak. Demikian pula manaqib berarti kedudukan. Kedudukan yang agung beliau banyak sekali. Dan keutamaan beliau juga telah terkenal. Hatta qala Ahmad bin Hanbal, ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam As-Sawa'iqul Muhriqah yang kedua muka surat 353. Ketika membantah orang-orang Rafidhah itu. Baik, Imam Ahmad mengatakan, "Ma ja'a li ahadin minal fadail, ma ja'a li Aliyin radhiyallahu an." Tidak pernah datang kepada satu orang pun keutamaan sebagaimana datangnya berita keutamaan itu untuk Ali radhiyallahu an. Hadisnya banyak sekali. Untuk hadis Abu Bakar jelas walaupun dalilnya itu sedikit menunjukkan dia yang nomor 1. Cuma hadisnya sedikit. Hadis tentang keutamaan Abu Bakar. Tapi untuk Ali memang banyak sekali. Banyak sekali tapi tidak menunjukkan itu sebagai nomor 1. Cuma memang jenisnya banyak. Tayyib, mata lailatal ahad li tis'a asyrata madat min Ramadan sanata arba'in. Beliau meninggal pada malam Ahad, yaitu Sabtu malam Ahad, tanggal yang ke-19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Qatalahu Abdurrahman bin Muljam qabbahahullah. Semoga Allah memburukkan dia. Amin. Walaupun dia adalah ahli Quran, maka tidak selalu orang yang hafal Quran berarti akidahnya betul. Apa gunanya hafal Quran sementara dia sebenarnya membuang Quran ke belakang dia. Bahkan namanya Abdurrahman, ternyata dia adalah hamba setan karena dia adalah Khawariji. Itu pun dengan cara licik, bukan pemberani betul-betul Khawarij yang pemberani. Tapi dia membunuh Ali dalam keadaan Ali hendak sholat, membokong dari belakang, istilahnya membokong atau itu, menyerang dari belakang, menghantam kepala beliau, itu pun dengan pedang beracun, licik sekali. Kalau perang berhadapan, saya dia tahu dia itu nggak ada apa-apanya. Padahal dia ini adalah orang kepercayaan Umar bin Khattab untuk mengajar penduduk Mesir, si Abdurrahman bin Muljam, karena nampaknya bagus sebagai ahli qiraah. Ternyata akidahnya rusak. Wa umruhu salasatun wa sittuna sanah. Usia beliau ketika meninggal adalah 63 tahun. Wa khilafatuhu khamsu sinin illa nahwa arba'ata ashhur. Nahwa arba'ati ashhur. Kekhilafan beliau adalah 5 tahun kecuali sekitar 4 bulan. Memang ini khilaf, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kalam Syekhul Islam lagi. Ma'a anna ba'da ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Aliyin radhiyallahu anhuma.
Walaupun sebagian ahlu sunnah dulu berselisih pendapat tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakrin wa Umar. Setelah mereka bersepakat untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ayyuhuma afdal? Siapakah yang lebih utama antara Ali dan Utsman itu? Faqaddama qaumun Utsmana wa sakatu. Sebagian orang mendahulukan Utsman dan mereka diam. Yaitu apa? Yang ketiga adalah Utsman, setelah itu diam. Untuk yang keempat siapa? Mereka tawakuf. Wa rabba'u bi Ali. Nah, sebagian mereka mengatakan apa? Yang keempat adalah Ali. Utsman nomor 3, yang keempat Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. Sebagian kaum yang lain lebih mengutamakan mengutamakan Ali daripada Utsman. Nah, sebagian yang lain tawakuf tentang masalah ini. Nomor 1 dan 2 jelas, adapun nomor 3 dan 4 kami tawakuf. Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman summa Ali. Tetapi setelah itu menjadi tetaplah keyakinan ahlu sunnah bahwa untuk mendahulukan Utsman kemudian Ali. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu ma'a anna ba'du ahli sunnah ila akhirih farubiya an Abi Hanifah taqdimu Aliyin ala Utsman. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya beliau mendahulukan Ali di atas Utsman. Lakinna dhahira madhhabihi taqdimu Utsman. Tapi yang zahir dari madhab beliau adalah mengutamakan Utsman. Wa kadzalika ruwiya an Sufyan ats-Tsauri taqdimu Ali ala Utsman. Diriwayatkan dari dari Sufyan ats-Tsauri bahwasanya beliau mendahulukan Ali daripada Utsman. Wa yuqal innahu raja'a anhu lamma jtama'a bihi Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Ini wallahu alam, yang ma'ruf adalah tanpa Abu Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah. Tayyib. Dan dikatakan bahwasanya beliau rujuk dari pendapat tadi setelah beliau berjumpa dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Wa qal man qaddama Aliyan ala Utsman qad azra bil muhajirin wal ansar. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan barang siapa mendahulukan Ali di atas Utsman, sungguh dia telah memberikan ejekan, dia telah mengejek para muhajirin dan ansar. Waqil la yufaddal ahaduhuma alal akhar. Ada yang mengatakan tidak diutamakan yang ini di atas yang lain, yaitu tawakuf. Cuma yang 1 dan 2 jelas, Abu Bakar dan Umar. Qala Malik fil Mudawwanah. Imam Malik di dalam Mudawwanah beliau, ana enggak mendapatkan untuk kalimat yang ini dalam Mudawwanah yang ada. Wa tabi'ahu jamaah, dan diikuti oleh sejumlah ulama, minhum Yahya al-Qattan wa minal mutaakhirin Ibnu Hazm, dari generasi mutaakhirin tahun 400-an itu Ibnu Hazm. Walladzi alaihi jumhuru ahli sunnah, yang mana ini menjadi keyakinan jumhur ahlu sunnah. Bal istaqarra amru ahli sunnati alaih. Bahkan akidah ahlu sunnah telah menetap di atas ini. Apa itu? Taqdimu Utsmana ala Ali. Lebih mengutamakan Utsman di atas Ali radhiyallahu anhuma. Kama asyara ilaihil musannif, sebagaimana telah diisyaratkan oleh sang penulis. Qala fil minhaj, wa alam, untuk kalimat ini dalam Minhajus Sunnah Anda enggak dapatkan, mungkin kalimatnya agak berubah. Wasairu a'immati ahli sunnah ala taqdimi Utsman wa huwa madhhabu jamahiri ahli hadis. Seluruh imam ahlu sunnah lebih mengutamakan Utsman, dan ini adalah madhab jamahir ahli hadis wa alaihi yadullun nas wal ijma' wal i'tibar. Dan ini telah ditunjukkan oleh nas, juga ditunjukkan oleh ijma' dan i'tibar, yaitu dengan qiyas. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jamahir itu maksudnya Istilahnya jumhur yang sangat banyak, bukan hanya jumhur tapi jumhur yang banyak sekali. jamak kepada jumhur. Iya.